Puji Tuhan, haleluya, shalom, puji Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur karena kesempatan demi kesempatan yang Yesus Kristus Tuhan Allah kita berikan. Seperti sekarang ini firman Tuhan buat saudara dan saya dari Markus 10 ayat yang 43 sampai 45. Demikianlah firman Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan hari ini kita membahas mengenai hati seorang hamba. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan Allah, kita seringkali mendengar mengenai hati seorang hamba. Kira-kira saudara dan saya sudah menjadi seorang hamba atau tidak? Kita mengerti mengenai hati seorang hamba atau tidak? Kita sudah memiliki hati seorang hamba atau tidak? Nah, maka dari itu kita mau renungkan firman Tuhan pada hari ini. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang mengajarkan saudara dan saya, yang menyatakan kepada saudara dan saya bagaimana kalau kita memiliki hati seorang hamba itu seperti apa ketika kita memiliki hati seorang hamba. Karena hati seorang hamba di dalamnya, hatinya memiliki, di dalam hatinya memiliki yang pertama kerendahan hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan Allah, kita perlu jadi orang-orang yang rendah hati. Karena firman Allah berkata, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hatinya. Mari jadilah orang-orang yang rendah hati. Amin. Sehingga kita memiliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba tidak ada tuntutan, tidak ada cemoohan, tidak ada ejekan, tidak ada kebencian, kedendaman, tidak ada akar pahit. Yang ada hatinya hati yang melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Makanya dia memiliki kerendahan hati. Yang kedua, rela melayani. Mari kita rela melayani. Jangan pikir apa untungnya, apa ruginya. Jangan-jangan saya akan lebih rugi kalau saya mengikut Yesus. Kalau saya menjadi hamba, kalau saya melayani, saya akan lebih rugi. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari miliki hati yang rela melayani, dan itulah hati seorang hamba. Kemudian yang ketiga, penuh pengorbanan. Penuh pengorbanan. Ada rasa sakit pastinya, namanya juga berkorban. Ada rasa sakit, penderitaan, penganiayaan dialami, namanya juga berkorban. Yesus saja rela berkorban buat saudara dan saya. Yesus rela mati buat saudara dan saya. Yesus memiliki hati seorang hamba. Berarti saudara dan saya mari jadi orang-orang yang penuh dengan pengorbanan, sehingga hati kita hati seorang hamba. Kemudian taat sampai akhir atau taat sampai mati. Itulah seorang hamba. Itulah seorang hamba yang memiliki hati yang sungguh di dalam Tuhan. Hati yang benar-benar percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Seperti Yesus Kristus taat sampai mati di kayu salib buat saudara dan saya. Mari kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memiliki hati seorang hamba, yaitu memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang rela melayani, hatinya penuh dengan pengorbanan, kemudian taat sampai akhir, sampai mati, sehingga hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan dalam kehidupan saudara dan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat. Puji Tuhan, maju terus dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya semakin banyak orang yang memiliki hati seorang hamba. Yesus Kristus Tuhan Allah sungguh sangat mengasihi kita. Haleluya, amin. Mantap. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.